Saya memulai ternak entok ini sekitar tahun 2019, awal-awal pandemi COVID. Kenapa saya memilih ternak entok adalah karena jenis unggas yang lebih kuat daya tahan tubuhnya dibandingkan dengan unggas yang lain adalah entok dibandingkan dengan ayam maupun yang lainnya. Ternak entok ini bisa dimulai dengan modal yang sangat murah, sangat minim. Artinya apa? Kita bisa memulai dengan beli indukan satu pasang, satu pejantan dan satu betina, itu nanti bisa berkembang menjadi banyak selama jangka waktu yang cukup panjang gitu. Dan entok saya pilih ini karena pakannya juga bisa kita dapat dari limbah-limbah rumah, limbah-limbah sisa makan, juga bisa kita mintakan kita dapat dari limbah warung makan ataupun restoran. Terus kebiasaan kita di desa ini kan sering sekali acara rutinan tahlilan, yasinan, manakipan maupun undangan tetangga sekitar. Nah, biasanya sisa-sisa berkat atau sisa-sisa nasi talaman itu jarang dimanfaatkan. Nah, itu yang bisa saya ambil, nanti bisa kita manfaatkan daripada mubadir. Nah, dari situ bisa sebagai pakan pengganti pakan dari pabrikan. Rata-rata peternak yang memakai pakan pabrikan kecil kemungkinan bisa bertahan sampai. Dengan era sekarang sangat dimudahkan dengan adanya sosmed melalui grup Facebook maupun Instagram dan lain sebagainya. Ketika terkait penjualan, saya biasanya selalu menge-share atau mengupload hasil ternakan saya, mulai dari minti atau meri, kalau orang desa sini itu meri, maupun yang ngos atau wos yang besar atau basong, itu saya upload kepada grup-grup Facebook maupun Instagram. Dan kadang-kadang karena sudah sering saya upload, kadang-kadang dari yang pernah membeli itu mungkin tertarik dan cocok. Ketika suatu saat butuh, mereka datang kembali kepada saya. Terkait dari hasil yang selama ini saya dapat dari penjualan minti maupun yang entok besar atau basong maupun wos, itu saya dapatkan itu saya anggap sebagai uang ngopi atau kebutuhan jajan sehari-hari. Dalam jangka 1 bulan biasanya saya bisa menjual itu, kalau minti itu karena kapasitas indukan di kandang saya sekitar 50 ekor, biasanya dalam 1 bulan untuk mintinya itu sekitar 2 jutaan. Itu dengan estimasi
per ekor minti umur 1 minggu itu saya jual 15.000 kali sekian jumlah minti, sekitar sampai kadang-kadang 50, kadang-kadang ya lebih, itu dalam 1 bulan. Untuk sahabat-sahabat yang kepingin memulai usaha termasuk entok, bisa belajar melalui saya, bisa menghubungi saya apabila kepingin ternak, ya monggo kita belajar bareng-bareng. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, ini usaha ternak entok, ini usaha sampingan, bukan usaha utama. Bisa dijadikan usaha utama ketika sudah berkembang lebih besar. Kebetulan saya sendiri selain usaha beternak entok, saya sendiri juga membagi waktu, meluangkan waktu untuk berkhidmat di kepengurusan PAC GP Ansor Balong Panggang. Bagaimana saya bisa membagi waktunya, karena kerja rutinitas hari-harian maupun berternak maupun berkhidmat. Jadi saya ketika menjadwal, ketika hari ini katakanlah seperti ada kegiatan di PAC GP Ansor, tentu sebelum kegiatan tersebut saya lebih mendahulukan, ketika ada waktu luang saya lebih mendahulukan rutinitas kerja saya dan juga beternak entok atau mungkin kasih makan dan sebagainya. Ternak entok ini sangat menguntungkan ketika kita ini bisa mengetahui ilmunya, mengetahui momen terkait penjualannya maupun strategi cara memberi pakan dan sebagainya. Karena apa? Di momen-momen tertentu biasanya pas hari raya atau tahun baru ataukah hari-hari besar acara tertentu, itu harga entok basong atau entok ngos bejantan itu harganya bisa sedikit lebih mahal atau lebih naik dibandingkan hari-hari biasa. Terus satu lagi, kenapa saya tujuannya untuk memberi motivasi pada sahabat-sahabat, analisa saya ketika melihat orang sukses itu biasanya saya menganalisa melalui pengamatan, biasanya rata-rata orang yang sukses dalam usaha itu, beliau itu tidak hanya punya satu sumber usaha, biasanya lebih dari satu atau dua atau bisa lebih, bisa dari 3 dan sebagainya. Artinya apa? Hasil usaha tersebut ditabungkan, dikembangkan, dan dipakai untuk memulai usaha-usaha baru. Nah, ketika usaha-usaha baru itu mungkin bisa berkembang dan sebagainya, dikembangkan lagi dan sebagainya, ditabung. Jadi semakin banyak membuat sumber-sumber usaha baru, seperti halnya sumur. Kadang-kadang ya sumur itu kan sumbernya itu mampet ketika kemarau. Jadi untuk sekiranya kita bisa mendapatkan sumber air yang cukup, itu kita mencoba menggali sumber-sumber baru, sumber-sumber air atau sumber-sumber usaha baru. Sekiranya nanti sewaktu-waktu sumber itu mampet, kita tetap punya cadangan untuk memakai sumber air atau sumber usaha tersebut untuk kesehari-harian kita, termasuk
ngopi, makan, mungkin jajan dan sebagainya. Nah, jadi kita ini harus berusaha mandiri, tidak menggantungkan dari siapapun. Kader itu harus berusaha mandiri dan tidak menggantungkan siapapun.